Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 manajemen perkantoran dengan anggota. Saya Amelia Romesyla Deviana dengan NIM 24903141449. Saya Dimas Dewi dengan NIM 240803141. Saya Sofia Ulia Putri dengan 2408003145152. Saya Nasrul Hadina Hadija dengan NIM 2408030314196. Saya Revi Ahmad Novianka Suci dengan NIM 2408030314160. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan paket ruang perkantoran yang telah kami rancang dan kami bangun, yang mencakup desain dan fungsi tata ruang kantor, penerapan prinsip manajemen perkantoran, serta alasan pemilihan desain dan keunggulan dari tata letak ruang dalam paket ini. Selamat datang di PT Kreasi Krep Studio. PT Kreasi Krep Studio merupakan perusahaan desain grafis profesional yang menggabungkan kreativitas lokal dengan standar visual global. Kami menghadirkan solusi desain yang fungsional, estetis, dan bermakna, mulai dari branding, materi promosi, hingga desain digital yang siap bersaing di era global. Desain kantor ini mengusung konsep tata ruang tertutup dengan zonasi yang jelas antara area kerja, area pelayanan, dan area pendukung. Beberapa ruangan utama yang kami tata adalah yang pertama ada lobby. Lobby ini adalah area pertama yang menyambut tamu. Lobby didesain terbuka untuk memberi kesan ramah dan profesional. Selanjutnya ada ruang tunggu dan ruang tamu. Letaknya dekat dengan lobi sehingga memudahkan tamu untuk menunggu sebelum diarahkan ke ruang lainnya. Selanjutnya ada resepsionis, terletak strategis di tengah bagian depan kantor. Resepsionis memudahkan pelayanan informasi awal dan menjadi penghubung antara tamu dan bagian dalam kantor. Nah, berikut ada ruang HRD. Ruang ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan sumber daya manusia. Disinilah proses rekrutmen, pengembangan karyawan, dan pembinaan profesional dilakukan secara terstruktur dan private. Selanjutnya ada ruang kerja bersama. Ini menjadi tempat utama para desainer, editor, dan kreator berkumpul. Ruang kerja bersama ini dirancang dengan konsep terbuka. Area ini mendorong kolaborasi ide dan komunikasi yang cair antar tim. Ruang HRD dan ruang kerja bersama kami rancang berdekatan agar mendukung koordinasi antar bagian personalia dan tim kerja. Kemudian ada ruang rapat. Ruang rapat ini strategis untuk diskusi, evaluasi proyek, serta presentasi kepada klien. Desain ruangan ini kami buat senyaman mungkin agar mendorong fokus, ide segar, dan keputusan yang efektif. Ruang rapat ini kami rancang di sudut ruangan untuk menjaga privasi dan agar tidak terganggu aktivitas kantor yang lain. Selanjutnya ada gudang ATK. Ini menjadi area penyimpanan alat tulis dan perlengkapan kantor lainnya. Letaknya strategis agar memudahkan tim mengambil kebutuhan kerja sehari-hari secara cepat dan terorganisir. Nah, berikut ada ruang arsip. Ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen penting dan file klien. Kami akan menjaga keamanannya dengan sistem penyimpanan yang rapi dan terklasifikasi. Gudang ATK dan ruang arsip ini kami rancang berdampingan di bagian tengah belakang kantor untuk mendukung efisiensi penyimpanan dan keamanan dokumen serta alat tulis kantor. Melengkapi desain ruang sebelumnya, kami juga menempatkan ruang pantry dan musola bersebelahan di sisi belakang sebagai tempat istirahat dan ibadah. Penempatan ini memberikan kenyamanan tanpa mengganggu area kerja utama. Dan selanjutnya ada toilet pria dan wanita yang berada di ujung sisi kanan kantor dan diletakkan berdekatan untuk memudahkan akses dari semua ruangan.
Tata letak ini mengutamakan efisiensi ruang, misalnya gudang ATK atau alat tulis kantor dan ruang arsip ditempatkan berdampingan agar memudahkan akses alat dan dokumen tanpa membuang waktu dan tenaga. Selain itu, ruang-ruang kerja dirancang tidak terlalu besar namun tetap cukup menampung aktivitas dan perlengkapan yang dibutuhkan. Desain ruang dibuat senyaman mungkin bagi pengguna. Meja resepsionis memiliki ketinggian ergonomis, sementara ruang kerja bersama dilengkapi kursi dan meja yang mendukung postur duduk yang sehat dan produktif. Alur pergerakan dalam kantor disusun linier dan efisien. Tamu masuk dari lobi diarahkan ke ruang tunggu atau resepsionis. Sementara karyawan dapat bergerak dengan mudah dari ruang kerja ke ruang arsip, pantry, atau toilet tanpa harus memutar terlalu jauh. Hal ini mendukung efektivitas kerja dan meminimalkan gangguan. Kami memilih desain ini karena berbagai pertimbangan. Di antaranya, poin pertama, sederhana dan fungsional. Setiap ruangan memiliki fungsi yang jelas dan mudah diakses. Poin selanjutnya, privasi dan kenyamanan. Penempatan musola jauh dari ruang kerja. Tujuannya adalah untuk menjaga kehusyukan ibadah. Poin selanjutnya, realis dan representatif. Maket ini mencerminkan desain kantor yang kecil menengah dan secara umum ditemui di dunia kerja. Poin selanjutnya, tampilan visual menarik. Warna furniture dibuat berbeda di tiap-tiap ruangan untuk memperkuat identitas ruang-ruang dan membantu pengunjung mengenali fungsi ruang dengan cepat. Demikian presentasi dari kami mengenai maket ruang perkantoran. Semoga penjelasan kami dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tata ruang kantor yang fungsional dan efisien. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.